kenapa reformasi peradilan militer itu berkait soal terulangnya terus kasus-kasus penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain, itu karena penting bagi TNI itu diadili dalam peradilan yang terbuka. Peradilan terbuka maknanya adalah dia akan memberikan satu hukuman yang memberikan efek jera. Kalau kemudian dia tetap diadili di dalam peradilan yang tertutup, ya dalam hal ini misalnya peradilan militer, di dalam penegakan hukum tindak pidana umum, maka yang terjadi kita sulit berharap adanya satu penghukuman yang adil begitu, atau penghukuman yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Nah, karena kemudian peradilan militer urung kemudian direformasi, maka sampai saat ini tindak pidana umum, ya termasuk penganiayaan, termasuk penyiksaan dan lain sebagainya, itu diadili oleh peradilan militer. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa berharap ada keadilan di sana kalau kemudian orang yang melakukan tindak pidana adalah militer, kemudian dia dituntut oleh militer, pengacaranya kemudian ditunjuk oleh militer, kemudian dihakiminya oleh militer sendiri. Itu tentu sulit diharapkan. Yang kedua adalah terkait soal semakin tahun semakin ke sini kemudian terjadi banyak sekali pelibatan militer di dalam urusan-urusan sipil. Nah, itu secara psikologis tentu banyak persinggungan di antara sipil dan militer. Militer kembali ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Misalnya kita melihat banyak di dalam jabatan-jabatan sipil dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit banyak tentu ketika ada gesekan antara sipil, maka dua kultur yang berbeda ini akan terjadi gesekan yang keras begitu, karena satunya memang dilatih untuk menjadi agresif, yang satunya tidak pernah dilatih untuk menjadi agresif. Yang terjadi adalah masyarakat sipil terus menjadi korban. Pertama, memang karena jumlahnya paling banyak di antara matra yang lain. Kemudian dia tempat operasinya ya itu adalah di darat begitu ya. Kita mesti jujur bahwa memang itu bukan karena memang angkatan darat yang paling beringas atau di antara matra yang lain, bukan begitu. Tetapi memang karena memang dia yang jumlahnya yang paling banyak. Karena jumlahnya lebih banyak, maka pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentu jumlahnya akan juga banyak juga, gitu ya. Kalau angkatan laut kan jumlahnya tidak lebih banyak dari angkatan darat, dia lebih sedikit, apalagi angkatan udara. Nah, kemudian juga karena juga angkatan darat itu banyak sekali punya markas-markas atau satuan-satuan yang tempatnya ada di tengah-tengah masyarakat sipil. Kita mengenal masih ada namanya komando teritorial dari Kodam, Korem, Koramil, terus hingga Babinsa. Nah, struktur-struktur itulah yang seringkali bersinggungan dengan masyarakat karena jumlahnya banyak sekali begitu. Bayangkan dari mulai desa sampai tingkat provinsi dia punya strukturnya. Sedangkan angkatan udara, angkatan laut tidak punya struktur yang demikian. Pertama, kalau untuk Jakarta tentu dia karena ibu kota, dia media coverage-nya jauh lebih baik daripada daerah. Itu satu hal. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkesan lebih banyak daripada daerah-daerah yang lain. Kita tentu memahami misalnya kalau di daerah seringkali kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer itu tidak terberitakan dengan baik atau misalnya tidak terberitakan hingga level nasional. Tapi kalau pelanggaran itu terjadi di Jakarta, maka tentu dia otomatis menjadi isu nasional, kira-kira begitu. Yang kedua adalah Jakarta karena dia epicentrum politik ya. Kita memang telah berhasil menghapuskan fungsi sosial politiknya TNI atau ABRI gitu ya pada masa
reformasi gitu dengan dicabutnya dui fungsi ABRI. Tetapi kemudian peran sosial politik itu tidak benar-benar tercerabut dari diri anggota TNI, sehingga kemudian ada beberapa pelanggaran yang bercorak misalnya sosial dan politik. Yang ketiga adalah Jakarta pasti tentu persinggungannya akan banyak karena banyak hal yang dikerjakan di Jakarta. Gitu ya. Misalnya kalau terlibat dalam penggusuran dan lain sebagainya. Penggusuran di Jakarta pasti lebih banyak daripada di kota-kota kecil. Nah, untuk Papua, kenapa kemudian banyak sekali terjadi pelanggaran? Ya, karena Papua, meskipun ini perlu dicatat, Papua kan bukan daerah operasi militer. DOM Papua itu sudah dicabut ya pada awal-awal reformasi. Akan tetapi operasi militer tidak pernah berhenti di Papua. Oleh karena operasi militer tidak pernah berhenti, maka pelanggaran hak asasi manusia itu terus terjadi di Papua. Nggak boleh kemudian tempat yang tidak ditetapkan sebagai daerah operasi militer terus-menerus dikirim pasukan keamanan sana, baik TNI maupun Polri. Otomatis kalau begitu maka pelanggaran HAM itu akan naik begitu yang dilakukan oleh TNI. Kalau TNI nggak dikirim ke sana, pasti pelanggaran HAM-nya nggak setinggi catatan Kontras hari ini. Gitu. Panglima TNI ke depan itu harus membuktikan komitmennya terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan khususnya adalah reformasi militer, gitu ya, reformasi sektor militer. Memang perlu dipahami, memang TNI tidak mengusulkan undang-undang atau revisi undang-undang peradilan militer, tetapi memang butuh komitmen yang kuat dari banyak aktor. Salah satunya adalah Panglima TNI untuk kemudian revisi ini segera terjadi begitu. Kedua adalah tadi saya belum sebut, adalah misalnya ada kultur atasan yang menghukum atau ankum gitu ya. Itu dalam konteks penegakan hukum itu mestinya dihindari. Kenapa? Karena seolah-olah ketika orang sudah dihukum oleh atasannya, maka dia sudah menjalani hukumannya gitu. Maka yang terjadi adalah dia tidak lagi diadili di pengadilan. Nah, itu kemudian butuh perubahan dari Panglima TNI yang terpilih. Kenapa kemudian kita masih lihat banyak konflik di antara masyarakat dengan tentara? Ya karena tentaranya ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita pergi ke luar negeri ya, ke Amerika misalnya, Fort Benning, Fort Leavenworth, itu semuanya ada di luar wilayah masyarakat sipil. Dia ada dalam satu komunitas tersendiri. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah tidak. Di Indonesia adalah justru pangkalan-pangkalan militer itu adanya di dalam lingkungan masyarakat sipil. Panglima TNI bisa misalnya mendorong untuk kemudian adanya likuidasi di beberapa pangkalan militer yang memang dalam konteks demokrasi sudah tidak tepat, yang tadi saya sebut sebagai komando teritorial. Misalnya nggak perlulah ada kodam-kodam di misalnya ada banyak kodam di Jawa misalnya. Cukup cuma satu kodam yang membawahi Jawa misalnya. Kemudian kodam-kodam yang lain dilikuidasi, kemudian dijadikan batalion tempur misalnya. Itu kan bisa dilakukan oleh Panglima TNI. Tentara itu kan dituntut untuk profesional ya. Tapi kemudian banyak sekali ada permasalahan-permasalahan yang tidak diselesaikan oleh negara, misalnya masalah kesejahteraan prajurit gitu ya. Kenapa kemudian prajurit menjadi tidak profesional? Salah satu analisanya adalah karena dia tidak juga dibayar dengan profesional. Bayangkan sersan satu itu gajinya adalah 4,1 juta rupiah. Bagaimana bisa hidup dengan uang 4,1 itu di Jakarta? Dia punya istri, dia punya anak. Yang terjadi adalah akhirnya dia ngobek di tempat lain, jaga tanah, ya kan, atau kemudian dia jaga diskotik. Gitu. Itu kan tidak bisa dihindari karena dia mau tidak mau harus membiayai kehidupan anak dan istrinya gitu. Kalau dia laki-laki atau kalau dia perempuan, dia harus membiayai keluarganya. Nah, saya kira Presiden lebih baik ya atau menghindari menggunakan pendekatan politis di dalam
memilih Panglima TNI. Presiden semestinya menggunakan pendekatan normatif, ya, tadi undang-undang itu, ya, undang-undang jelas mengatakan bahwa pergantiannya itu antar matra begitu. Jadi kalau hari ini sebelum ini adalah angkatan darat, kemudian sekarang angkatan udara, maka cara bergantian adalah angkatan laut begitu. Bagi masyarakat sipil penting untuk presiden memastikan bahwa Panglima TNI terpilih punya komitmen yang baik terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dia bebas korupsi, dia bebas pelanggaran HAM, dia menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dan lain sebagainya. Itu penting presiden bisa lakukan. Karena kita tidak mungkin berharap ada Panglima TNI yang berkomitmen terhadap HAM dan demokrasi kalau dia punya catatan pelanggaran HAM.